Ya, selain mendatangkan alat tes cepat atau rapid test untuk menangani laju pandemi virus corona, pemerintah juga mendatangkan obat yang diklaim bisa menyembuhkan corona. Avigan dan chloroquine disiapkan pemerintah untuk melawan virus COVID-19. Ya, dua obat ini diklaim sudah digunakan di beberapa dengan hasil yang cukup memuaskan. Avigan biasa digunakan untuk melawan virus influenza. Sementara chloroquine sudah lama digunakan untuk melawan malaria. Lantas, seberapa efektifkah kedua obat ini dan seberapa akurat tes kilat corona? Kita akan membahasnya bersama Dr. Lona dan di ujung telepon sudah ada Dr. Handoko Gunawan. Selamat sore Dr. Handoko. Selamat sore Dr. Handoko. Selamat sore. Ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk kondisi kesehatan Dr. Handoko saat ini. Bagaimana dok? Kondisi saya cukup baik. Tidak merasa apa-apa, tapi belum boleh keluar dari kamar isolasi. Iya, pertama kali Dr. Handoko merasa badannya tidak nyaman, tidak enak badan itu seperti apa dok? Mula-mula saya merasa lemas sekali dan mual-mual dan demam tinggi. Oke. Lalu sesak napas. Sesak nafas ya dok? Iya. Baik, Dr. Handoko sudah 11 tahun dan informasi ini menangani pasien COVID di rumah sakit mana dok? Saya di rumah sakit Geraha Kedoya dan rumah sakit MMP. Oke. Artinya sudah ada berapa pasien dok yang dokter tangani pasien COVID-19? Di Kedoya ada 5, di MMC ada 4 kira-kira. Tapi dugaan COVID banyak. Ya, kalau menurut Dr. Handoko selama ini setelah menangani beberapa pasien yang sudah ditangani Dr. Handoko, bagaimana kondisi dan juga track record hingga saat ini dok? Bagaimana? Kalau yang pasien yang sudah ditangani, sejumlah pasien yang sudah ditangani Dr. Handoko, untuk track recordnya hingga saat ini sudah seperti apa dok? Ada yang sudah meninggal. Dan masih ada 2 orang di Kedoya yang saya tahu keadaannya masih jelek. Iya, average umurnya berapa dok? Yang meninggal seorang wanita kira-kira umur 55 tahun. Dan yang masih ada di Kedoya umur kira-kira 40-45 tahun. Itu ada penyakit bawaan atau karena hanya virus corona dok? Mestinya kalau di-trace ada kontak yang menularkan mereka. Coba belum sempat di-trace. Baik. Untuk kondisi Dr. Handoko sendiri saat ini, suhu badan Dr. Handoko dan juga kondisi mual ataupun mungkin batuk sudah seperti apa dok? Suhu badan sudah normal sejak mulai masuk. Batuk jarang. Ya. Yang lain cukup baik. Oke. Kalau menurut pengamatan atau pengalaman Dr. Handoko sendiri selama merawat sejumlah pasien COVID-19 ini, apa yang harus dihindari atau yang harus diantisipasi oleh sejumlah tim medis lainnya dok? Yang seringkali diabaikan adalah bahwa kita tidak mempunyai APD. APD itu mahal, alat pelindung diri. APD itu mahal, dan itu dapat melindungi si pemeriksa, sehingga dia tidak ikut solider dengan pasiennya. Ya, artinya ketika selama dokter dan juga tim medis lainnya menangani pasien COVID-19 ini, ada yang tidak mengenakan APD, dok, karena keterbatasan tersebut? Ya, APD itu sangat sulit. Karena itu, please, dokter-dokter dan para medik yang ada di garis depan, lengkapi mereka dengan baik, supaya mereka juga tidak menikmati penyakit COVID ini. Betul. Ya, kalau boleh tahu ketika selama dokter menangani pasien COVID-19 ini sempat ada dokter mungkin drop secara fisik hingga akhirnya dokter terpapar juga ini virus COVID-19 dok? Iya.
tanggal 14 Maret saya masih mengikuti pertemuan dokter-dokter paru se-Indonesia di Hotel Mercure. Tanggal 15-nya saya ambruk. Dan dirawat. Iya, Dok, ada berapa dokter yang juga bersama Dr. Handoko yang ikut diisolasi, Dok? Saya dengar banyak sekali. Saya satu kamar dengan seorang dokter dari Cempaka Putih. Banyak dokter yang terkapar, yang beruntung masuk rumah sakit, yang tidak beruntung sudah dipanggil Tuhan. Ya ampun. Dok, artinya ketika dokter bersama dokter-dokter lainnya diisolasi, penanganan apa, Dok? Sehingga bisa akhirnya Dr. Handoko dan yang lainnya juga bisa sembuh? Tergantung dari stamina ya, dan obat-obat yang belum ada terbukti betul-betul menyembuhkan corona. Sampai sekarang belum terbukti. Ya. Iya, dokter sendiri selain saat ini dilakukan isolasi, apa obat ataupun vitamin-vitamin yang diberikan untuk Dr. Handoko sendiri saat ini? Saya ditangani oleh dokter-dokter paru, adik-adik saya, yang menjaga saya dengan luar biasa baiknya. Saya mendapat Tamiflu, obat untuk flu burung, yang sebenarnya tidak terbukti efektif untuk corona. Tapi daripada nggak ada obat, itu yang diberikan pada saya. Dan juga kloroquine. Termasuk kloroquine. Dokter Handoko salah satu dokter yang kita lihat semangatnya sangat tinggi untuk membantu menangani pasien COVID-19 ini agar sembuh. Dok, kita ingin tahu, Dok, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini yang sudah terpapar virus corona ini? Yang harus dilakukan oleh yang terpapar adalah isolasi. Jangan ngajak teman-teman dan tetangganya ikut terpapar. Dan kalau ada demam, langsung lapor dokter. Artinya ketika seseorang itu mengalami gejala misalnya demam, kemudian flu ataupun batuk, apa yang harus dilakukan? Apakah mengkonsumsi obat penurun panas terlebih dahulu atau langsung menghubungi dokter terdekat? Yang pertama istirahat. Istirahat, oke. Makan vitamin yang banyak. Ya. Kemudian kalau panasnya makin tinggi, disertai dengan batuk yang tidak berdahak, segera ke dokter. Nanti dokter akan membuat ronsen foto, dan kalau pada ronsen foto ada infiltrat, itu luka yang tipis di kedua lapangan paru, maka itu sudah tanda-tanda bahwa ini COVID-19. Oke. Dokter Handoko salah satu dokter spesialis paru. Dok, kita juga ingin tahu, Dok, sebenarnya kalau untuk kesehatan diri baik itu paru, karena kita tahu virus ini menyerang melalui peradangan. Tidak melalui pandangan. Kalau virusnya nggak masuk di mukosa mata, maka dia tidak. Oke. Termasuk yang sudah kita lakukan selama ini selain melakukan jarak distance. Ya. Selain melakukan social distancing, termasuk harus sering cuci tangan dan juga bersih diri, juga sudah betul ya, Dok ya? Jangan mengusap muka. Jangan mengusap muka, oke. Oke, Dok, kalau untuk, karena kan tadi kan virus kan juga salah satunya bisa masuk melalui peradangan ya, Dok ya, karena dari mulut begitu ya. Nah, untuk mencegah itu benar kita harus mengkonsumsi seperti air hangat, begitu, Dok? Tidak ada salahnya. Tapi kalau mukosanya, kalau virusnya sudah kena mukosa mata atau hidung atau turun ke paru, maka penyakit itu sudah mulai merajalela, tidak tertahankan. Baik. Vitamin ataupun suplemen yang mudah didapatkan bagi masyarakat umum yang saat ini mungkin untuk mencegah, mungkin apa ini, Dok, kira-kira, Dok?
vitamin C begitu dok ya? Vitamin C itu tinggi. Baik, baik. Baik, yang penting dokter. Istirahat, jangan terlalu capek, dan jangan sok berani kontak dengan orang luar. Iya. Baik. Harus mengisolasi diri ya dok. Dok, kita juga butuh semangat dari dokter dan juga imbauan ataupun nasihat kepada masyarakat kita saat ini dalam menangani virus corona ini dok. Himbauan saya, virus corona ini suatu penyakit yang dahsyat. Kita tidak ingin mengikuti jejak Italia. Kita ingin mengikuti jejak Cina. Kita harus segera merem laju ini dengan cara jarang berkumpul, jauhi tempat-tempat. Baik, Dokter Handoko Gunawan, spesialis paru. Terima kasih atas waktunya banyak, dan Dr. kita Handoko. berharap kesembuhan dari Dokter Handoko dan juga tim medis yang lainnya ya. Kita doakan untuk Dokter Handoko dan sejumlah dokter-dokter lainnya dan juga tim medis untuk kesembuhan dan juga semangatnya ya. Terima kasih sudah menangani pasien-pasien COVID-19 ya. Betul, apresiasi yang besar untuk Dokter Handoko dan juga tim medis semua yang menjadi garda terdepan untuk melakukan penyembuhan COVID-19 ini. Kita sekarang berdialog dengan Dokter Lona. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya. Kita prihatin dan juga pastinya turut mendoakan bagi tim medis semua para garda terdepan untuk melakukan peperangan terhadap COVID-19 ini. Kita akan berdialog banyak mengenai obat Avigan dan juga klorokin seperti apa dan juga bagaimana konsumsinya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, kita akan di segmen berikut ya Dokter Lona ya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kabar Petang.